Semua orang yang berada di pesawat juga terkena dampaknya, namun tidak untuk seorang pria yang bernama Torrance, yang lagi tidur dengan topi serta penutup mata yang menutup matanya, dan juga Billy yang ada perban di matanya. Setelah fenomena alam itu berhenti dengan kekuatan sinar matahari yang kembali seperti semula, Billy terbangun dari tidurnya, dan menyadari suara dari banyak orang yang lagi pada panik sambil teriak-teriak. Ternyata, banyak orang di rumah sakit itu yang udah pada buta gara-gara melihat sinar matahari yang sangat menyilaukan, jadi mereka pada kesusahan untuk mengetahui situasi sekitar mereka. Setelah merasakan ada kaca di depan, Billy mencoba membuka perban di matanya, dan ternyata dia sembuh dari serangan ranting trifid yang beracun itu. Di saat itu Torrance yang selamat dari kebutaan di pesawat terbangun dari tidurnya, tapi dia justru merasa santai dengan kepanikan yang terjadi di dalam pesawat. Setelah mengetahui pengumuman kalau pesawat akan tabrakan ke daratan, Torrance mengambil banyak pelampung yang ada, untuk dia gunakan untuk melindungi dirinya di toilet dari tabrakan yang akan terjadi. Sebelum tabrakan terjadi, ada serpihan pesawat yang terlepas sambil menuju ke arah rumah sakitnya tempat Billy berada, dan akhirnya dia pun mental dari hempasan serpihan itu. Gak lama setelah itu Billy lagi-lagi mendapat penglihatan akan masa lalu tentang si pria bertopeng itu, sebelum dia kembali sadar dari pingsannya. Sementara itu, Torrance berhasil selamat dari tabrakan pesawat, dan setelah dia melihat semua orang di sekitarnya pada buta, dia pun mengucapkan, "Yes," sambil ketawa. Di saat itu Joe yang sebelumnya meliput di stasiun kereta bawah tanah, mulai terbangun setelah mengalami kekacauan yang terjadi di sana, dan mengetahui rekannya yang udah habis hidupnya. Sambil merasa bingung dengan apa yang terjadi, Joe mencoba menggunakan HP-nya, tapi ternyata gak bisa, sebelum menyadari banyak orang yang pada buta di jalanan. Dia mencoba membantu salah satu orang yang buta, dan setelah dikabari apa yang udah terjadi, orang itu meminta bantuannya Joe untuk menjadi mata bagi mereka. Gak lama setelah itu orang-orang lainnya pada meminta bantuan juga ke Joe untuk menjadi mata bagi mereka, jadi karena kesusahan dengan banyaknya permintaan tolong, dia terpaksa harus menolak. Ketika dia kena tangkap sama polisi yang mau meminta bantuannya juga, datang Billy yang mau meminta bantuan ke polisi, tapi setelah mengetahui kalau si polisi udah menjadi panik karena butanya, dia pun menolong Joe dari penangkapannya. Billy lalu menyuruh Joe untuk jangan berbicara, lalu berjalan perlahan-lahan melewati para orang buta, dan akhirnya mereka pun aman untuk sementara waktu. Billy kemudian mau kembali ke Trefoil, namun dia gak mengetahui, kalau ternyata Strange berhasil keluar dari ruangan tahanannya, dan mau memanfaatkan situasi ini. Pertama-tama dia pergi ke ruangan kontrol, di mana dia melihat asistennya Billy yang mau menelpon Billy, dan mengetahui dia yang udah buta. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk mematikan semua jaringan yang ada di Trefoil, lalu mematikan listrik perusahaan secara total, dan akhirnya dia pun berhasil membebaskan para Trifid yang ada untuk kembali ke alam. Esok harinya ketika berjalan terus-menerus, Joe mencoba untuk menelpon lagi, tapi lagi-lagi gak ada sinyal yang dia dapatkan, yang menjadi pertanda kalau seluruh jaringan telekomunikasi di Inggris udah mati. Mereka kemudian melihat banyak orang buta yang mau meminta bantuan ke tempat pemerintah, namun ditahan sama banyak polisi yang berjaga yang juga sama-sama buta. Seorang polisi setuju untuk membiarkan Billy dan Joe untuk masuk, tapi pembicaraannya didengar sama seorang warga yang menjadi sangat marah dengan memegang senjata polisi, sampai senjata itu gak sengaja tertembak, yang membuat para polisi menjadi curiga dengan beberapa warga yang ada memegang senjata. Alhasil terjadilah penembakan yang dilakukan para polisi, dan akhirnya beberapa warga pun pada habis hidupnya dari peluru-peluru nyasar. Sementara Billy dan Joe berusaha kabur dari lokasi kejadian. Setelah berhasil menjauhi kekacauan itu, Billy dan Joe pergi mencari mobil untuk bisa lebih cepat sampai ke Trefoil, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi dengan baik. Setelah sampai di Trefoil, mereka melihat banyak orang yang udah pada habis hidupnya gara-gara Trifid, dan sesampainya di kebun Trifid bagian dalam, Billy mengambil sebuah senjata tembakan yang mantap dari Satpam Trefoil. Beberapa saat kemudian ketika terus berjalan lebih dalam, Joe menjadi kaget melihat mayat seseorang, yang ternyata dia adalah Strange dengan kondisi udah termakan sama Trifid, dan diduga kuat Billy kalau Strange udah melepaskan semua Trifid yang ada. Gak lama setelah itu mereka melihat asistennya Billy yang juga udah habis hidupnya, dan Billy menduga kalau si asisten sempat melawan para Trifid sebelumnya.
Ini ditanya Joe jika mengetahui Trifid itu berbahaya kenapa dirahasiakan, yang dijawab Billy kalau minyak dari Trifid itu merupakan solusi pemanasan global, dan jika dia memberitahu Trifid yang sebenarnya ke para warga, dia yakin kalau banyak warga yang akan menjadi ketakutan dan gak mau membeli BBM dari Trifoil lagi. Billy kemudian mengambil data penelitiannya, terutama rekaman suara dari Trifid, yang membuatnya teringat kalau dia udah menghabiskan banyak waktunya untuk Trifid, demi mencoba untuk mengerti mereka. Ketika memeriksa rekaman suaranya, dia menyadari ada peningkatan kecerdasan dari para Trifid, tapi dia belum bisa mengartikan apa yang mereka katakan. Selanjutnya mereka pergi ke rumah ayahnya Joe, dan di tengah perjalanan, Billy memberitahu kalau ada puluhan ribu kebun Trifid yang ada di seluruh dunia. Di Inggris sendiri ada 500 kebun, dan ada sekitar 20.000 Trifid di setiap kebunnya, yang artinya ada 10 juta tumbuhan pemakan manusia. Apalagi mereka bisa berkembang biak dengan si jantan yang membuahi si betina. Sesampainya di rumah ayahnya Joe pergi mencari ayahnya, tapi gak menemukan dia ada di rumah itu. Di saat itu Billy melihat sebuah ranting yang ada minyaknya Trifid, yang membuatnya menduga kuat kalau Trifid udah sampai di area ini, jadi dia mau memberitahu hal ini ke Joe, namun Billy harus mengejar Joe yang udah berlari keluar ke arah hutan untuk mencari ayahnya. Mereka menemukan si ayah yang udah diserang sama Trifid, oleh karena itu Billy menghentikan Joe yang mau menyelamatkan ayahnya, dan memberitahu kalau dia udah habis hidupnya. Tapi Joe gak bisa menerima kenyataan, lalu menembaki Trifid dengan pistol, dan akhirnya Trifid pun pergi menjauh. Namun tindakan Joe justru menarik perhatian para Trifid yang lain, jadi Billy harus membawa Joe untuk pergi menjauh dari para Trifid. Di tengah perjalanan, mereka melihat para Trifid lainnya di jalan tol, dan menyadari kalau mereka udah menghabisi hidup banyak manusia, oleh karena itu Billy berpikir kalau dia dan Joe harus memperingatkan ke banyak orang. Dengan menggunakan stasiun radio, Joe memulai siaran darurat bersama dengan Billy, di mana Billy memberitahu informasi tentang Trifid, terutama mereka yang bisa menyengat manusia dengan ranting. Sekarang mereka lagi menuju ke pusat kota, karena di sanalah sumber makanan yang berlimpah, yaitu manusia. Setelah itu Billy menceritakan tentang ayahnya ke Joe, tapi dia gak tahu apakah ayahnya masih hidup atau gak, karena udah bertahun-tahun dia udah gak melihat ayahnya. Ayahnya lah yang menemukan sebuah modifikasi genetik tanaman yang bernama Trifid itu, dan bisa menghasilkan sebuah sumber minyak. Billy menyadari kalau ayahnya udah membuat harga BBM menjadi murah, bebas polusi, dan berhasil mengatasi kelangkaan energi, yang artinya dia itu penyelamat dunia. Di malamnya, Billy dan Joe melihat situasi ibu kota yang udah kacau gara-gara Trifid, di mana Joe berpikir kalau dunia udah terjadi kiamat, dan inilah masa depan bagi umat manusia. Tapi Billy mengoreksinya kalau mereka lagi kembali ke masa lalu, di mana waktu itu masih asri dan begitu indah. Namun sayangnya manusia gak menjaganya dengan baik. Esok harinya, Billy melihat sebuah tembakan flare dari suatu tempat, yang diduga dia kalau masih ada orang lain yang masih melihat seperti dia dan Joe, jadi mereka pergi ke sana. Sementara itu, Torrance udah sampai di tempat Perdana Menteri, dan bertemu dengan seorang staf yang udah buta yang melarang Torrance untuk masuk lebih dalam. Tapi dia tetap memaksa untuk masuk, sampai esok harinya, si Perdana Menteri gak kunjung kembali. Si staf lalu memberitahu kalau Perdana Menteri dan yang lainnya udah pergi semenjak kejadian buta massal itu, serta ada siaran darurat di radio yang pernah dia dengar. Siaran itu masih berputar terus-menerus, oleh karena itu Torrance mendengarnya, dan mulai mengetahui tentang Trifid dari informasi Billy, jadi dia berencana mau pergi ke tempat yang ada banyak orangnya. Ketika dalam perjalanan ke arah sinyal itu, Billy dan Joe bertemu dengan Torrance yang lagi mencari senjata, dan mau mengajak dia untuk bergabung dengan mereka, yang ditolak dia kalau dia udah ada rencana lainnya. Billy lalu bertanya bagaimana Torrance masih bisa melihat, yang dijawab dia kalau dia beruntung, namun berbohong dengan alasan kalau dia lagi berada di kapal selam di dalam laut pada saat peristiwa buta massal terjadi. Setelah sampai di tempat asal flare itu, Billy dan Joe melihat banyak orang yang mau masuk ke dalam sebuah gedung di mana banyak orang gak mengalami kebutaan, tapi dicegah untuk masuk, karena cuma orang yang gak buta aja yang boleh masuk. Jadi seorang pemimpin bernama Choker dari grup buta tentu aja protes, sampai menahan seorang pemimpin wanita, oleh karena itu seorang tentara memberikan tembakan peringatan, dan Choker mau gak mau harus melepaskan si pemimpin wanita. Setelah Billy dan Joe dipersilahkan untuk masuk,
si pemimpin wanita memberitahu kalau gedung ini cuma ada 30 orang aja yang gak buta, jadi dia mengharapkan bantuan dari orang-orang yang gak buta untuk membangun kembali negara mereka. Awalnya militer mau menggunakan bom nuklir untuk menghancurkan para Trifid di kebun, namun Billy mengoreksinya kalau para Trifid udah pada kabur, dan mereka akan berkembang biak dalam beberapa hari yang bisa mengakibatkan malapetaka. Oleh karena itu si pemimpin menyerahkan urusan Trifid ke Billy, dan dia pun memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di rumahnya secara langsung dengan mobil, bertujuan untuk mencari tahu bagaimana menghabisi hidup para Trifid, walaupun dia gak yakin apakah ayahnya masih hidup atau gak. Sementara itu, Joe menanyakan bagaimana nasib para orang buta, yang dijawab si pemimpin kalau grupnya gak punya solusi untuk para orang buta, karena jumlah orang-orang di tempat ini sedikit, sementara para orang buta itu banyak. Jadi grupnya gak bisa memberi makan mereka, sementara dia sendiri gak mau habis hidupnya bersama para orang buta, yang ditanggapi Joe kalau hal itu udah salah besar. Dia lalu samperin Billy di parkiran mobil, di mana Joe mau ikut bersama Billy, tapi dia menyarankan Joe untuk tetap di tempat ini, karena merasa tempat ini lebih aman. Namun sebelum Billy bisa keluar dari gedung, ada banyak orang yang memasuki gedung secara diam-diam, yang ternyata mereka adalah grup pemberontak yang berpihak ke para orang buta, dan mau menguasai gedung ini. Billy lalu disuruh keluar sama beberapa pemberontak, sementara Joe ditangkap. Oleh karena itu Billy pergi untuk menyelamatkannya, tapi dia lebih duluan disetrum sama seseorang, yang ternyata orang itu adalah Torrance yang udah bergabung dengan grup pemberontak, bersama dengan Choker yang menjadi pemimpinnya. Setelah Billy kembali sadar, dia diberitahu kalau grup pemberontak sengaja melakukan kekerasan, karena mereka melihat Billy yang gak mau bekerja sama. Jadi dia langsung diborgol bersama dengan orang yang buta, dan disuruh untuk mengambil persediaan yang ada, bertujuan untuk yang gak buta bisa membantu yang buta bisa mendapatkan makanan dan keamanan. Tapi ada satu hal yang disesali Billy dan Joe, yaitu grup pemberontak gak mau pusing berurusan dengan Trifid, melainkan fokus untuk memberikan bantuan ke yang buta. Joe lalu bertanya ke Torrance kenapa dia mau bergabung dengan grup pemberontak, yang dijawab dia kalau dia bertemu dengan Choker sebelumnya, dan menjadi tertarik dengan rencananya untuk mengambil alih ibu kota. Sesampainya di sebuah gudang untuk mengambil persediaan, Billy memperingatkan tentang Trifid yang masih berkeliaran, namun Choker gak terlalu mempedulikan hal itu. Alhasil beberapa waktu kemudian ketika mereka berada di dalam gudang, terjadi penyerangan dari Trifid yang ternyata ada di dalam gudang, dan berhasil menghabisi hidup beberapa orang. Pada akhirnya Choker merasa bersalah, dan memutuskan untuk gak lagi memborgol orang. Ketika lagi berpisah dengan Billy, Joe diminta bantuan sama Torrance untuk menyiarkan informasi dari Choker, yaitu menyuruh setiap warga yang gak buta sama yang buta harus melawan Trifid, dan akan mendapatkan pelatihan sebelum itu. Ini membuat Billy menjadi heran mendengarnya, karena berpikir yang buta itu gak cocok untuk bertarung. Dan herannya berubah menjadi curiga, ketika dia melihat beberapa anggota pemberontak yang mau macem-macem sama dia, jadi dia mau kabur bersama dengan temannya yang buta, tapi ketahan duluan sama grup pemberontak. Mereka mengaku mengetahui kalau Billy lah penyebab semua ini, namun temannya gak sependapat, dan akhirnya dia pun langsung habis dengan ditembak, sebelum Billy juga ikutan ditembak di bahu yang membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, Billy terbangun dan menyadari kalau dia udah bersama dengan Choker di sebuah truk, dan lagi dikirim ke hutan dari perintah Torrance. Ini menandakan kalau dia itu orang jahat yang mau menguasai ibu kota, dan sengaja memisahkan Joe dari Billy, bahkan berbohong ke Joe kalau Billy udah habis hidupnya gara-gara Trifid, supaya Torrance bisa bersamanya terus-menerus. Sementara itu setelah sampai di sebuah titik lokasi di dalam hutan, seorang anggota menyuruh Billy dan Choker untuk turun. Tapi si anggota gak menyadari, kalau di atasnya ternyata ada Trifid, dan akhirnya dia pun habis setelah disengat. Tinggal tersisa satu anggota lagi, dan ketika banyak Trifid pada datang, Billy kepikiran untuk menggunakan rekaman suara Trifid yang dia punya, dan menyadari kalau rekaman itu membuat para Trifid tertarik. Jadi dia melempar alat rekaman itu ke si anggota, lalu dia langsung disengat sama Trifid di belakangnya, dan akhirnya dia pun habis. Setelah berhasil kabur dengan menggunakan truknya menjadi mogok beberapa waktu kemudian, oleh karena itu Billy dan Choker terpaksa harus berjalan kaki, sampai mereka menemukan sebuah tempat aman untuk mereka tinggali sementara waktu.
Sementara itu, Joe bersama dengan salah satu anggota bernama Troy, melihat markas mereka lagi membangun tembok untuk menghalau Triffitt, dan Troy memberitahu kalau ini adalah idenya Torrance. Ini justru membuat Joe menjadi heran, karena Choker itu adalah pemimpinnya, sementara Torrance bisa ngelakuin apa aja tanpa sepengetahuan Choker. Jadi Troy berusaha mengalihkan pikirannya Joe dengan memberitahu tentang kejadian di hutan sebelumnya, dan grup mereka cuma menemukan barang dokumen dan perangkat suara yang udah disimpan di ruangannya Torrance. Alhasil Troy keceplosan, yang membuat Joe berpikir kalau Troy udah disuruh Torrance untuk berbohong, oleh karena itu dia pergi menyelinap ke ruangannya Torrance, dan berhasil menemukan perangkat suaranya Billy di sana. Ketika dia mau memeriksa perangkat itu, datang Troy yang menyuruh Joe untuk melakukan rutinitas siarannya yang dia lakukan setiap hari dari suruhan Torrance, bertujuan untuk mengajak orang yang belum bergabung untuk bergabung ke markas. Tapi siarannya kali ini berbeda, yaitu menyebut Torrance itu seorang pimpinan yang cuma mau cepat hidup mewah, dan berpura-pura gak kalah perang dari Triffitt, jadi dia menyuruh semua orang untuk jangan pernah mau datang ke markas. Ini diketahui Torrance, oleh karena itu dia pergi ke ruangan siaran, dan mengetahui kalau Joe udah kabur setelah dia memasang rekaman siarannya yang untuk dia ulangi terus-menerus. Jadi Torrance menyuruh Troy dan yang lain untuk mengejar Joe, dan setelah mereka kehilangan jejak Joe dari bus tingkat, Troy masih di tempat dengan melihat ke bawah bus. Ternyata Joe bersembunyi di dekat bus, sebagai pertanda kalau dia udah bekerja sama dengan Troy, agar dia bisa pergi menyusul Billy yang pasti lagi ke rumah ayahnya. Sementara itu, Choker memutuskan untuk tinggal di tempat aman, dan Billy melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumah ayahnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang sniper yang menembaknya, jadi dia meminta untuk jangan tembak, dan ternyata si sniper itu masih anak-anak yang bernama Imogen, dan kakaknya bernama Susan. Orang tua mereka udah meninggal gara-gara Triffitt, dan setelah Billy berteman sama kedua anak, mereka menggunakan mobilnya orang tua Imogen dan Susan untuk bisa sampai lebih cepat ke rumah ayahnya Billy. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang berhenti depan mereka dengan seseorang yang turun, yang ternyata itu adalah ayahnya Billy yang bernama Dennis. Gak pakai lama, Dennis langsung mengantarkan Billy pergi ke rumahnya, di mana rumahnya udah dipasang jebakan listrik di depan rumah untuk menghalau para Triffitt. Begitu masuk ke dalam rumah, Joe dikagetkan dengan seseorang yang dia rindukan semenjak berpisah, yang ternyata itu adalah Joe yang selamat dari para Triffitt di tengah perjalanannya, dan ditolong sama Dennis di sebuah hutan sebelumnya. Setelah mendapatkan kembali rekaman suara yang dibawa Joe, Billy pergi ke ruang kerja Dennis, di mana dia mempelajari Triffitt selama ini, setelah mengundurkan diri dari perusahaan Trefoil. Dia lalu menunjukkan cara untuk menghentikan perkembangbiakan Triffitt, yaitu dengan mengubah sel Triffitt laki-laki menjadi mandul, dan menaruhnya di dalam sel Triffitt betina, sehingga yang betina akan ikutan menjadi mandul juga. Nantinya Triffitt yang betina itu akan dilepaskan, dan akan membuat para Triffitt yang laki-laki menjadi mandul jika mereka berkembang biak dengan Triffitt betina mandul itu. Ini membuat Billy teringat kalau ibunya pernah menciptakan Triffitt mandul juga. Sementara ayahnya menciptakan banyak Triffitt untuk perusahaan Trefoil, dan itulah yang membuat mereka berdua menjadi berbeda pendapat waktu dulu. Sekarang, Billy melihat kalau alam udah melakukan balas dendam, dan mau merebut bumi ini kembali, jadi mereka harus bertanggung jawab bersama-sama. Dennis lalu menunjukkan Triffitt betina yang udah dia sekap, dan memberitahu kalau dia harus mengasih makan ke Triffitt itu untuk bisa tetap hidup, serta tinggal mengambil Triffitt laki-laki aja untuk membuat si betina mandul. Oleh karena itu Billy mengajukan diri yang akan menemukan Triffitt laki-laki, karena dia pernah memancing Triffitt dengan menggunakan perangkat suara Triffitt miliknya. Billy mencarinya di sebuah pabrik, dan setelah berhasil mendapatkan Triffitt yang laki-laki, mulailah dia dan Dennis memodifikasi sel Triffitt laki-laki menjadi mandul. Setelah membuat Triffitt betina menjadi mandul, Billy dan kawan-kawan melihat banyak sesuatu berwarna keputihan yang berterbangan, tapi itu bukanlah salju, melainkan anak-anak dari Triffitt yang dikeluarkan para Triffitt betina, alias mereka udah berkembang biak. Esok harinya, Billy dan kawan-kawan mendengar suara pesawat yang datang, jadi mereka meminta tolong, dan si pilot mengasih beberapa kertas ke mereka. Kertas itu tertulis kalau ada banyak orang di sebuah pulau, di mana pulau itu aman dengan adanya dokter dan sekolah. Oleh karena itu Billy dan kawan-kawan berencana akan pergi ke sana. Namun sebelum itu, Dennis mau mengasih makan ke Triffitt betina dan mau melepasnya setelah itu.
Ketika Dennis menyalakan rekaman suara istrinya yang lagi meneliti suara Trifid betina mandul itu menjadi bereaksi dengan membuka penutup ruangnya, jadi Dennis harus menyetrumnya untuk Trifid mau memasukkan rantingnya. Tapi ini justru membuat Trifid betina itu menjadi marah, dan berhasil menarik tangannya Dennis. Oleh karena itu dia meminta pertolongannya Billy untuk mematikan suara rekamannya. Di saat itu tangan Dennis terkena sengatan-sengatan dari Trifid betina, dan karena susah menghentikannya, Billy pun terpaksa menghabisi Trifid betina dengan mengheadshotnya, dan akhirnya Dennis pun terbebas. Namun karena tangan Dennis udah disengat, racunnya menyebar ke tubuhnya dengan cepat, dan akhirnya dia pun meninggal. Alhasil Billy merasa kehilangan, tapi di saat itu dia menemukan sebuah topeng hitam yang pernah dia lihat di masa kecilnya, dan langsung menutupnya karena trauma yang dia alami. Esok harinya, Imogen terbangun karena mendengar suara di luar rumah, jadi dia pergi keluar, dan bertemu dengan seseorang mencurigakan yang main masuk ke dalam rumah. Beberapa waktu kemudian, Billy dan Joe terbangun karena mendengar suara radio yang menyala, dan mereka pun langsung dikagetkan sama kedatangan seseorang yang mereka benci, yang ternyata itu adalah si Torrance beserta grupnya yang berhasil menemukan rumah Dennis. Ini dikarenakan grupnya Torrance yang berhasil menemukan dokumen data pribadi Billy dari perusahaan Trefoil, dan mengetahui alamat rumah ayahnya. Setelah Torrance mengetahui informasi tentang pulau aman itu, dia mau Billy dan kawan-kawan untuk membawakan sesuatu yang bisa membuat mereka aman untuk pergi ke pulau itu. Ketika dikunci di dalam ruangan, Billy berpikir untuk memancing para Trifid kemari untuk membuat kekacauan. Jadi setelah dia dipanggil untuk menemui Torrance, dia mengasih perangkat suaranya secara diam-diam ke Susan. Sambil hati-hati, Susan menyelinap keluar dari rumah, sampai dia berhasil menaruh perangkat suara itu di luar. Alhasil ketika malam hari tiba, para Trifid mulai mendatangi rumah, oleh karena itu Torrance menyuruh Troy untuk menghabisi Billy dan kawan-kawan, sementara grupnya Torrance mulai melawan para Trifid. Troy lalu mengancam akan menembaki Billy dan kawan-kawan, namun karena dia pernah bekerja sama dengan Joe, dia pun tentu aja membantu Billy dan kawan-kawan untuk kabur. Di saat itu Billy memutuskan untuk mengambil topeng hitam, merasa itu berkaitan kuat dengan Trifid. Sementara itu, Torrance menyuruh Troy untuk menyalakan pagar listriknya, tapi sengaja gak dia lakukan, yang membuat Torrance menjadi heran dengan pergi masuk ke dalam rumah. Alhasil grupnya Torrance pada keteteran untuk menghadapi para Trifid, dan akhirnya satu persatu pun pada habis. Gak lama setelah itu dia bertemu dan menyadari Troy udah berkhianat ke grupnya, jadi Billy menyetrum Torrance secara diam-diam, sebelum Billy dan kawan-kawan melanjutkan kabur mereka. Namun naasnya para Trifid udah mengepung di depan rumah, yang membuat Billy kepikiran tentang topeng hitam itu, karena teringat tentang si orang misterius yang membantunya untuk memakai topeng itu waktu kecil dulu. Terungkap kalau si orang misterius itu sengaja menggunakan racun dari Trifid, dan memasukkan racun itu melewati lubang mata di sebelah kiri, sehingga nantinya para Trifid gak akan melakukan penyerangan lagi, dan sebagai pertanda kalau topeng hitam yang dimiliki sangat berguna. Begitu Billy yakin dengan ingatan itu, dia memasukkan racun Trifid ke matanya Imogen, dan setelah rasa sakitnya menghilang, racun itu dimasukkan juga ke teman-teman yang lain termasuk dia sendiri. Dia juga teringat kalau waktu dulu dia ternyata diselamatkan sama si orang misterius untuk bisa terhindar dari para Trifid, jadi dia melakukan hal itu juga dengan mulai pergi keluar dari rumah, dan ternyata para Trifid gak melakukan penyerangan, seakan menganggap Billy dan kawan-kawan adalah teman mereka. Tapi masalah Billy dan kawan-kawan belum selesai, karena ternyata Torrance masih belum menyerah untuk menjadi penguasa, namun sebelum dia bisa menghabisi hidupnya Billy, para Trifid menyerang Torrance tepat pada waktunya. Alhasil dia diikat sama banyak Trifid, lalu disengat sambil dikepung banyak Trifid, dan akhirnya dia pun habis. Film diakhiri dengan Billy dan kawan-kawan yang pergi menggunakan perahu di esok harinya, untuk bisa sampai di sebuah pulau para penyintas, di mana Billy berencana akan menghabisi semua Trifid yang ada, berkat informasi dari sang ayah.